A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana teman-teman kabarnya hari ini, dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, rizki yang melimpah, yang banyak, dimuliakan, dibahagiakan, dan juga kelimpahan rizkinya yang halal, yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, banyak banget yang nanya kepada aku, Mbak Umi, gimana sih cara menuliskan scripting di buku? Gimana tuh saatnya, kapan menulis scripting itu, terus afirmasinya seperti apa? Ini aku kasih step by stepnya ya teman-teman ya, gitu. Jadi teman-teman tolong sebelum menuliskan mimpi-mimpi teman-teman ya, jadi ceritanya itu kenapa aku bilang itu mimpi kita, tapi kok ditulisnya bukan semoga gitu ya. Tapi kok ditulisnya bukan semoga, tapi kok kayak orang yang sudah memiliki. Nah, itu dia bedanya teman-teman ya. Jadi kita menulis di saat kondisi kita tuh lagi bahagia, kondisi lagi plong, lagi enak, lagi tenang. Itu kapan? Teman-teman tolong kondisikan. Apakah setelah selesai sholat? Karena selesai sholat kita udah berzikir ya, kita udah ngucapin astagfirullah, sholawat itu tuh, atau kita di saat setelah tadarus Al-Quran, baca Al-Quran, itu tuh membuat vibrasi kita itu, energi kita itu naik tinggi ya gitu. Nah, itu di situ teman-teman pasti bisa ngerasain deh. Atau teman-teman keluar rumah aja gitu ya, nggak usah jauh-jauh juga nggak apa-apa, ke alam juga nggak apa-apa gitu kan. Pokoknya gimana caranya seefisien mungkin teman-teman bikin si kondisi hati dan pikiran itu senyaman mungkin. Fix udah nyaman ya, baru deh teman-teman nuliskan di buku yang memang teman-teman punya buku yang khusus untuk scripting. Kalau perlu bukunya itu yang senyaman mungkin ya, bisa buku yang ada rollnya kayak gini karena bisa dibalik, enak gitu, nggak kayak buku-buku yang lainnya gitu. Jadi kapan teman-teman mau nulis itu bisa gitu. Teman-teman, aku ngerjain ini udah lama banget ya, udah dari tahun 2013 aku nulisin ini semenjak sebelum aku berangkat umroh yang pertama di tahun 2014 ya, aku nulis ini. Dan alhamdulillah aku bisa saat itu umroh setiap tahunnya. Aku bisa beli mobil sendiri yang finansial aku saat itu langsung melompat berapa kali lipat ya, 10 kali lipat lebih kalau nggak salah kayak gitu. Padahal aku ibu rumah tangga aja yang punya anak 3 saat itu gitu kan. Dan luar biasa gitu dari afirmasi aku. Jadi aku nggak hanya menulis aja, aku juga berafirmasi, yaitu mengucap gitu apa-apa yang aku inginkan kayak gitu. Kayak misalnya saat itu aku masih motoran, terus aku kebasahan, aku inget banget, dan ada sahabat aku saat itu yang bukan nggak mau deket ya, maksudnya nggak mau join bisnis sama aku karena memang aku belum punya apa-apa. Dari situ belum punya apa-apa dalam artian aku belum punya mobil kali ya gitu. Terus di saat itu aku ngebatin, oke, fix, nanti aku bakalan punya mobil, aku pasti punya mobil gitu. Pasti aku punya mobil dan aku bakalan menjadi lebih hebat, aku lebih sukses dari sekarang. Saat itu aku ngebatin kayak gitu, dan alhamdulillah dari situ Allah kasih jalan gitu. Dan ya udah, jadi di situ aku tinggalin orang-orang yang bikin aku tidak happy aja gitu kan, dari teman-teman segala macem gitu, karena kan mereka cuman taunya kita pengennya deket, teman-teman kita tuh pengennya pas saat kita lagi sukses aja ya, bahasanya gitu ya gitu, kayak gitu. Dan alhamdulillah gitu kan, aku mendapatkan omset, aku bisa uang tuh tiba-tiba masuk dari arah yang tidak disangka-sangka, ratusan juta, puluhan juta
Terus ya misal profit aku setiap bulan itu 15 juta saat itu gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah saat ini aku sempat berhenti untuk berafirmasi, melakukan stripping dan kayak gitu kan. Terus aku sempat ngedrop saat itu karena aku punya masalah gitu kan. Karena memang ilmu the law of attraction ini saat itu aku belum benar-benar mengerti sepenuhnya gitu, dan aku meninggalkan ilmu itu, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu gitu kan, karena aku merasa aku udah begitu nikmat gitu kan. Dan akhirnya sekarang aku terapkan lagi, udah hampir setahunan ini aku terapkan lagi seperti pola-pola yang sebelumnya, dan alhamdulillah luar biasa sekali. Akhirnya dengan perlipatan apapun itu gitu kan, dari yang namanya finansial, hubungan percintaan, aku sama suami aku, alhamdulillah aku attract semuanya gitu. Dan itu ada di video sebelumnya, dan setiap video dari sholawat aku ini itu pasti aku sisipkan deh yang kayak gini-gini. Dan sekarang gimana cara menulisnya? Oke ya, kita mulai ya. Oke, teman-teman tuliskan gitu, ditulis di sini, ditulis misalnya tanggalnya berapa biar tahu nih nanti nih next nih gitu kan, pencapaian teman-teman tuh kayak apa. Jadi teman-teman tulis gitu di awalnya, aku sangat bahagia dan aku sangat bersyukur karena saat ini misalnya aku udah berpenghasilan berapa. Misalnya saat ini teman-teman masih berpenghasilan UMR atau belum sama sekali punya penghasilan misalnya gitu ya. Teman-teman tulis mimpinya itu pingin penghasilan berapa. Misalnya yang sedikit-sedikit dulu lah ya, nanti baru kita upgrade gitu. Misalnya oh ya aku mau penghasilan 10 juta, ditulis. Aku bahagia banget, aku bersyukur sekali dan sekarang aku sudah memiliki penghasilan 10 juta setiap bulannya gitu. Kesannya kita tuh kayak udah memiliki mendapatkan uang itu, padahal kan belum, padahal kan ini kan doa kita ya. Tapi kita tulisnya di sini alhamdulillah sudah mendapatkan penghasilan setiap bulannya gitu kata-katanya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada saya, rizki yang banyak. Dengan uang itu aku bisa menikmati misalnya apa, memberi orang tua, aku bisa memberi orang tua uang sebulan segini, aku bisa menyelesaikan kebutuhanku, aku bisa jalan-jalan, aku bisa ke salon, aku bisa perawatan, aku bisa membeli ini. Terus mimpinya apa? Pingin punya iPhone, pingin punya MacBook Air gitu kan, aku bisa membeli MacBook Air seharga ini padahal belum ada gitu. Jadi teman-teman tulisin segala sesuatu yang belum ada, yang teman-teman inginkan gitu kan, tapi kesannya itu seperti sudah memiliki gitu. Dan itu ditulis setiap hari. Sebelum itu kecapaian, itu teman-teman tulis terus. Terima kasih. Jadi kita tuh kerjaannya berterima kasih, bersyukur. Itu yang Allah inginkan. Nah, dari situlah otak bawah sadar kita dan alam semesta ini dan Allah itu memberi oh iya orang ini nih sudah memiliki ini nih gitu kan. Akhirnya dikasihlah, karena kita belum ada, akhirnya dikasihlah itu. Kayak gitu ya, teman-teman coba kerjakan pola ini terus menerus. Atau teman-teman dengan cara afirmasi, ngomong di saat kondisinya enak, terima kasih ya Allah gitu kan, ngelihatin sekeliling suasana yang indah itu kan, bisa lagi di luar gitu kan. Terima kasih ya Allah, aku adalah orang yang beruntung gitu kan. Ditulis di description juga seperti itu semuanya. Aku adalah orang yang beruntung, aku sangat bahagia, aku sangat aku orang yang begitu mudah mendapatkan uang misalnya gitu. Dan terima kasih ya Allah, aku merasa bahagia dan juga bersyukur karena setiap hari aku merasakan ketenangan, karena setiap hari aku merasakan kebahagiaan. Orang-orang di sekeliling saya begitu mencintai saya, suami saya begitu mencintai saya, dia selalu perhatian kepada saya, dia selalu memberi apa-apa yang saya inginkan. Terima kasih ya Allah, aku sangat bahagia sekali gitu loh, yang benar-benar membahagiakan. Terima kasih ya Allah, ditulis gitu kan. Anak-anak saya anak-anak yang baik, yang nurut, yang makannya banyak, makannya cepat,
cepet. Kayak gitu-gitu deh teman-teman, ditulisin semuanya gitu. Mungkin awal-awal teman-teman memang agak capek, pegel kali ya, tapi kalau udah kebiasaan udah enak kok gitu. Teman-teman mau menuliskan di Stripe itu memang luar biasa efeknya gitu, karena di saat kita menulis ya, teman-teman tahu kan, di saat kita kenapa Stripe ini begitu bagus, begitu luar biasa, begitu dahsyat, karena apa? Karena di saat kita menulis ya teman-teman ya, otak kita itu bekerja kan. Terima kasih, aku sangat bahagia. Otomatis otak itu juga mensimulasi tentang kebahagiaan itu gitu. Ya, dan stressing itu membekas di sini gitu ya. Teman-teman ingat nggak sih kalau misalnya zaman-zaman lagi masa puber-puber gitu, yang kebanyakan orang salah mengartikan buku diary, ceritanya ini adalah buku diary kita. Tapi zaman dulu aku inget banget, dan teman-teman begitu juga nggak ya, diary itu ditulis untuk segala sesuatu yang tidak suka di dalam kehidupan kita, iya nggak sih? Aku gitu loh zaman dulu itu tuh, kalau nggak salah aku udah mulai nulis diary itu kelas 5 SD, kelas 6 SD, tau nggak? Tapi yang aku tulisin, iya juga, aku nulisnya itu sesuatu yang tidak enak, dimarahin orang tua, Dear Diary, ya kan? Bener loh, Dear Diary gitu. Dear Diary, ya ampun, hari ini aku menyedihkan loh, hari ini aku sial banget deh, ya nggak sih? Atau apalagi gue bete banget deh di kerjaan gue nggak suka sama dia, bla 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 bla. Tapi percaya nggak sih teman-teman, inget nggak sih kalau diary teman-teman tuh isinya tuh nggak ada yang bahagia sama sekali. Itu yang salah ya. Jadi akhirnya ya teman-teman tuh sama aja mengattract ketidakbahagiaan di dalam tulisan itu. Dan itu kenapa kita sial mulu gitu kan, kenapa kita nggak bahagia, kenapa kita nggak sukses, karena apa? Karena hasil dari tulisan kita itu. Nah sekarang teman-teman udah ngerti ini, diganti deh kebiasaannya deh, menulisnya itu segala sesuatu yang kita inginkan. Jadi kata-katanya jangan pakai ada semoga ya. Ya, jangan pakai ada semoga, jangan pakai ada kabulkan ya Allah, jangan. Jadi kata-katanya itu kita berimajinasi, ceritanya kita tuh udah milikin gitu. Misalnya teman-teman nih udah milikin iPhone, udah punya iPhone, teman-teman nih tulislah di sini. Terima kasih ya Allah, aku seneng banget, aku udah punya iPhone 13 nih Pro Max gitu. Ya kan? Tercurahkan kan iPhone 13 Pro Max karena teman-teman udah punya di tangan iPhone itu, kayak gitu kan. Nih misalnya aku udah punya nih, ya Allah terima kasih banget, gue gak nyangka nih gue udah punya, gue udah dapetin iPhone ini, ya ampun gue bahagia banget. Nah di saat teman-teman kepingin mobil misalnya, nah teman-teman curahin kebahagiaan itu, kebahagiaan seperti itu, seperti teman-teman milikin bener-bener iPhone di tangan teman-teman, kayak gitu. Ya ngerti ya gitu. Misalnya mau diafirmasikan, divisualisasikan. Visualisasi itu gimana Mbak Umi? Misalnya kita ngelihat mobil yang kita inginkan, kita nge-attract misalnya, aduh gue pingin mobil Rush nih keluaran baru gitu kan, Toyota Rush TRD warna putih keluaran baru, pas ada di depan mata kita gitu. Nah dari situ kita bikin kelola perasaan kita, itu mobil saya gitu. Begitu aja sih sebenarnya, simpel segitu aja. Yang penting energi kita tuh saat itu kita naik, kita bilang itu kan mobil saya gitu, itu mobil saya gitu. Begitu aja, sesimpel itu aja, udah fix, kelar gitu. Dan nggak usah dibaca-baca lagi, nggak usah dibayangin lagi. Ngapain dibayangin, aduh kapan ya nih mobil belum keluar sih, mobil impian kok belum datang ya. Berarti kan sama aja itu belum jadi milik kita dong. Kalau misalnya kita udah punya nih misalnya kan, terima kasih handphone gini, ya Allah terima kasih aku udah punya iPhone ini. Kalau kita udah ngucapin terima kasih, kita pasti udah gak mikirin lagi kan, karena memang handphone ini udah jadi milik kita. Selesai. Udah sama kayak gitu juga gitu. Kita pingin punya rumah, pingin punya mobil, pingin punya penghasilan misalnya sebulan 50 juta, 100 juta setiap bulan. Kita pas selesai kita udah mau ngucapin itu, ya udah selesai, jangan dibayangin lagi. Duh hari ini 5 juta aja belum masuk rekening. Ya udah nggak bakal masuk
Gitu teman-teman, yang penting kita tinggal gimana caranya ya energi kita itu terkuat. Jadi kalau misalnya energi kita itu udah naik gitu kan, kita tuh pasti lebih kreatif. Satu ya, bahagia kita tuh pasti bakalan selalu, kita lebih kreatif lagi. Gimana caranya saya ini harus menjadi orang yang lebih berguna daripada hari ini. Nah dari situlah energi kebaikan itu, semangat kita itu berarti the law of attraction, hukum tarik menarik itu sedang bekerja di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Itu yang terus kita kelola setiap hari, jangan pernah libur gitu. Dan setiap apa-apa yang kita keluarkan itu adalah kebaikan. Jangan lupa teman-teman untuk salawatnya, untuk istighfarnya jangan pernah putus ya, karena itu adalah perlipat mood buster untuk kita menjadi diri kita tuh lebih baik lagi ya. Salawat munjiat luar biasa, salawat Jibril luar biasa teman-teman. Aku punya 100 video lebih ya, teman-teman bisa tontonin keajaiban testimoni dari sahabat-sahabat kita yang udah sukses luar biasa mendapatkan keajaiban dari amalan itu semua ya. Oke, terima kasih banyak yang udah nontonin video aku hingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.